Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat malam and sampurasun. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki, kemarin part 1 atau bagian 1 tentang lansia berdaya telah kita bahas, telah kita obrolkan, telah kita komentari. Mudah-mudahan ke depan apa yang disebut berdaya itu benar-benar berdaya dengan indikator yang jelas. Gak apa-apa, namanya pemerintah memberikan indikator. Aspeknya itu bisa berkembang. Samalah dengan agama juga kan pokok-pokok dasar atau ajas-ajas hukumnya. Nah sekarang ini ada tujuan yang kedua. Kan yang pertama itu adalah memastikan lansia Indonesia tetap berdaya. Begitu kan? Sedangkan yang kedua, kata-kata di dalam misinya itu adalah mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis tanpa rujukan, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, ini juga bagus. Tapi konsep ini juga sama, dari dulu juga berpikiran begitu. Bahkan kalau menurut Aki bukan hanya sekedar pelayanan kesehatan fasilitas ini. Tentu saja kalau dinas sosial itu atau kementerian sosial sudah menjamin masa tua itu dengan segala aspeknya. Jadi ada yang jompo dimasukkan ke rumah jompo, dan rumah jompo itu seperti yang di Ciparai Majalaya itu yang kepunyaan unitnya Dinsos Provinsi, itu lebih hebat daripada rumah. Kamar-kamarnya bersih, jalan-jalannya lening, senang, dan di situ disediakan kesenian Sunda, gitar dan lain sebagainya. Itu fasilitas. Kemudian mengenai kesehatan, ya ini sebetulnya domainnya adalah sektor lain. Ya apalagi kalau tanpa rujukan. Nah, Aki juga ingin tetap menjaga marwah, ya marwah dari PLKB dan kader KB-nya dengan pos KB, sumpos dan kelompoknya. Ini kemana diarahkannya di dalam kata-kata ini? Dulu kita pernah cerita bahwa kita memberikan rujukan karena data kemiskinan kita itu adalah diambil dari pendataan keluarga. Ya, itu kan kantor-kantornya kalau ada yang mau ke rumah sakit, jangankan lansia, yang muda pun itu memberikan rekomendasinya dari kita. Apakah akan seperti itu? Ya mudah-mudahan. Namun tanpa rujukan, ini ada kata-kata tanpa rujukan. Nah, ini sudah banyak. Karena Aki itu dilihat saja, Aki sekarang sering ikut naik mobil umum, yaitu naik bis Damri dari Soreang, Gading Tutuka ke Leuwi Panjang. Begitu masuk si supirnya itu sudah tidak kan harus pakai e-tol ya, e-tol atau imani gitu. Tapi kalau orang tua itu tidak usah fasilitas Aki ya. Kemudian waktu Aki mau berangkat naik kereta api, punya kartu lansia enggak? Dia bilang karena ada diskon sekitar sampai 60% kalau tidak salah. Waktu itu Aki mau ke Surabaya. Jadi fasilitas-fasilitas ini sudah banyak. Tinggal yang sekarang yang masuk kepada misinya Kemenduk bangga tentang pelayanan gratis dan tanpa rujukan. Ini mekanismenya perlu diatur. Kalau tidak, ini akan confuse karena kawan-kawan kita dari kesehatan sudah mempunyai pembinaan lansia di bidang kesehatannya itu, yaitu di Posbindu. Makanya kawan-kawan kita di lapangan suka ketukar mana Posbindu, mana BKL. Hampir-hampir BKL-nya katanya tidak jalan. Kalau kita BKL kan pembinanya adalah lansia tangguh dengan 7 aspek. 7 dimensi lansia. Itu saja. Jadi marwah itu yang harus dijaga. Apakah nanti supaya kita itu
apakah penggerakannya, KIE-nya kita, nah pada saat rujukannya kita, tapi ini bisa-bisa lebih domain setelah diumumkan. Atau kita tetaplah kita sebagai pembuat kebijakan saja. Nah ini akan terjadi lagi sesuatu yang seperti stunting gitu, seperti stunting ya. Ya beda Pak, beda kebijakan di atas, beda aplikasi di bawah. Sebetulnya menjabarkan, tapi semua karena kebijakannya semuanya sama, sasarannya sama, sehingga kita tidak mau bahwa kita jadi penonton. Itu kebijakannya kita, tapi kita jadi penonton. Ini harus benar-benar dikoordinasikan di tingkat pusat, tupoksi masing-masing. Karena ini tupoksi ini tidak mudah juga ya dijalankan, apalagi kalau belum ada tupoksinya. Contoh ya, ini adalah Inpres nomor 2 ya, tentang Kampung KB ya, tentang Kampung KB. Itu menteri-menteri itu kan punya tugas masing-masing dan itu instruksi presiden. Tapi setelah datang ke bawah itu beda lagi. PKH ya, begitu ke sana. Terus yang disebut kesehatan ke sana. Kita membina Kampung KB kadang-kadang di beberapa daerah. Maksudnya tidak semua, ada juga yang bagus. Nah ini supaya kejelasan. Kita akan kembalilah kepada dulu kalau ini merupakan suatu pelayanan kesehatan, kita sebagai penggerak, motivator, maka seperti KB saja, kita yang mencari aseptor, kita dorong ke puskesmas, kita dorong ke rumah sakit, PKBRS itu, pelayanan KB rumah sakit, kita yang menjadi penanggung jawab operasionalnya. Itu yang Kak Aki harapkan. Karena ini Kak Aki sekali lagi, kita dengan kebijakan-kebijakan yang seperti ini dari atas, datangnya ke bawah agak sedikit, Aki tidak tahu bahasa kerennya itu confuse atau apa. Ya jadi pabelit. Itu saja dari Aki. Jadi sekali lagi, kalau ini judulnya adalah mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit secara gratis dan tanpa rujukan, itu peranan kita di mana? Itu aja dari Aki. Mudah-mudahan ini diberikan rinci dan saran dari Aki. Kita akan menjadi motivator, kita akan menjadi penggerak, kita akan memberikan rujukan. Walaupun tanpa rujukan, mengantarlah sifatnya begitu. Dan meyakinkan kawan-kawan kita di puskesmas, kawan-kawan kita di rumah sakit, bahwa ini adalah lansia dari daerah kita atau dari wilayah kita. Tentu saja harus diawali sekali lagi dengan koordinasi yang rapi, baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota. Jangan sampai kita itu ditinggalkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.